Diterangkan juga kalau memang kehidupan suami istri itu secara ekonomi tidak siap untuk mempunyai anak 11 supaya bisa menjadi pemain sepak bola ya satu tim ya tentu mengaturnya ya. Halo, selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast San Clemens. Bersama saya Selvi, dan kali ini saya ditemani oleh rekan host saya yang berada di sebelah saya, yaitu Frater Markus MSF. Halo. Ya, dan kali ini juga kami ditemani dengan narasumber yang spesial juga tentunya, yaitu Bapak Suripno. Hai, selamat malam. Ya, apa kabar Pak Suripno? Luar biasa. Keluarga. Hari ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Puji. Dia begitu baik, selalu menyertai setiap kita. Ya. Amin. Keluarga bagaimana Pak? Sehat semuanya? Keluarga sehat-sehat saja, tetap dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Frater gimana kabarnya Frater? Luar biasa, sehat-sehat. Ya, Ya, puji Tuhan kita semua di Puji sini Tuhan, keadaannya semoga luar sehat. biasa dan baik ya. Oke, minggu lalu di podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang doa dalam keluarga, dan podcast kali ini juga masih berhubungan dengan mungkin bisa dibilang persiapan untuk menuju berkeluarga ya, Oh, yaitu iya. KPP. Nah, gimana nih Pak, perihal KPP sendiri itu sebenarnya apa? Apa kepanjangan dari KPP, dan mungkin bisa dijelaskan kepada para penonton KPP itu? baik. KPP singkatan dari kursus persiapan perkawinan. Oke. Tetapi dalam waktu-waktu seperti ini, KPP tidak hanya sebuah kursus persiapan perkawinan, tetapi juga bagaimana persiapan perkawinan yang berfokus kepada katekese iman. Oke. Sehingga bisa dikatakan juga KPP singkatan dari katekese persiapan perkawinan. Demikian Selvi. Oke. Frater mau bertanya pertanyaan kedua? Oh, ternyata itu ya, kursus Iya. persiapan perkawinan. Yes. Bukan kursus persiapan peperangan dalam keluarga ya. Waduh, itu jangan. Jangan sampai ada KDRT ya. Ya ampun, Wow. berbahaya, Nah, kursus berbahaya. peperangan dalam keluarga itu nanti perlu dibekali dulu sebelum masuk menjadi persekutuan suami istri dalam rumah tangga, ya dibekali dengan KPP Dan itu. KPP. Karena tidak ada peperangan ya. KPP itu brother untuk bagaimana calon mempelai ini bisa menghayati perkawinan Katolik. Nah, supaya seperti Allah mencintai bangsa Israel, padahal bangsa Israel itu jahat sekali, ya. Tetapi Allah tidak menghukum secara bagaimana, tetapi Dia tetap menunjukkan kasih-Nya. Demikian juga dengan Kristus, dengan gerejanya. Ya. Demikian juga harusnya suami istri seperti itu. Apapun yang kesalahan istrinya tetap dicintai, apapun kesalahan suaminya tetap dicintai. Demikian. Menerima apa adanya ya berarti. Ya. Mau kurang mau lebih terima aja udah, soalnya sudah jadi suami istri. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua nih Pak. Tujuan KPP sebenarnya itu untuk apa? Tujuan KPP ya jelas untuk mempersiapkan calon mempelai ya agar memahami makna perkawinan Katolik, ya. Harus paham itu. Dan yang kedua tentu juga harus mempersiapkan calon mempelai itu menerima sakramen perkawinan kudus. Nah, prinsipnya hanya dua, mempersiapkan calon mempelai mengerti tentang hakikat makna perkawinan Katolik, dan yang kedua juga mempersiapkan
calon mempelai menerima dengan mantap sakramen perkawinan yang kudus itu. Berarti nggak sembarangan gitu ya Pak tujuannya ya. Berarti harus mengetahui dulu lebih dalam. Kalau zaman dulu katanya hanya untuk sekedar memenuhi administrasi gereja. Jadi pada saat KPP mereka semua main zaman dulu kan BlackBerry ya. Iya. Jadi main HP demikian. Yang penting hadir absen. Sekarang katekese persiapan perkawinan tidak itu. Karena fokusnya adalah membangun iman calon mempelai. Karena iman ini penting ketika berumah tangga selalu tidak mulus-mulus. Pasti banyak gelombang, pasti banyak badai. Nah, dengan dibekali iman, maka suami istri dapat berdiri kokoh membangun rumah tangga itu. Iman yang penting di sini. Maka disebut katekese persiapan perkawinan. Oke. Ya, sudah beberapa pertanyaan tadi ya. Ini sepertinya pertanyaan yang berat ini. Iya. Jadi yang berikutnya ini, kenapa sih orang harus ikut KPP? Seberapa penting KPP itu? Nah, nanti kalau nggak penting mungkin bisa nitip absen lah begitu lah. Iya. Bisa nitip absen lah, biar saya nggak ikut. Nah, gitu. Oh iya, KPP itu sangat penting untuk calon mempelai itu sendiri. Bahkan Paus Yohanes Paulus II dalam dokumennya Familiaris Consortio artikel 66 itu mengatakan bahwa anak muda harus dipersiapkan ya untuk menikah dan berkeluarga dengan sangat penting. Ya, di situ dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, dan kemudian penasehat Paus juga mengatakan tentang kursus persiapan perkawinan sangat penting bagi calon mempelai untuk bisa memahami makna perkawinan Katolik dan panggilan dari Tuhan. Jadi dalam rencana panggilan dari Tuhan itu sendiri. Jadi dari Paus kita dan dari penasehat kepausan itu mengatakan sangat penting. Ketika mereka mengatakan sangat penting, tentu kita sebagai umat mengamininya sangat penting juga karena untuk mereka sendiri. Karena begini, keluarga itu kan gereja mini, gereja kecil ya. Kalau keluarga itu hidupnya baik-baik saja, sejahtera, cinta kasih yang mesra, maka masyarakat di sekitarnya akan menjadi baik. Dan gereja pun akan menjadi baik. Nah, untuk itu harus dipersiapkan dengan baik pula. Baik pemahaman tentang perkawinan Katolik maupun dengan yang lain-lainnya. Oke. Jadi misalnya orang yang mau menikah nanti tidak ikut KPP, apa konsekuensinya? Misalnya kalau tidak ikut, Nggak ikut ya berarti tidak menikah dong secara Katolik. jomblo seumur hidup. Karena salah satu syaratnya kan harus mengikuti KPP dari pastor paroki. Baik. Ya, yang ikut masuk biara saja. Iya. Ah, Promosi. Rekrut. Promosi nih. Ya. Nah, itu terkait pentingnya KPP untuk calon pasangan. Nah, masuk ke berapa lama sebenarnya untuk persiapan KPP itu sendiri, Pak? nah, ini penting sekali. Kalau kita ikut katekumen untuk baptis misalnya ya, itu butuh berapa lama, Frater? 1 1 tahun. tahun ya. Kalau untuk sakramen Krisma 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Wah, lumayan lama. Untuk perkawinan 3 hari saja. Padahal itu bekal seumur hidup. Untuk seumur hidup dengan pasangan ya. Nah, 3 hari saja. Makanya dalam waktu 3 hari harus sungguh-sungguh mendengarkan, harus hadir ya. Dan kami dari pengajar-pengajar selalu memberikan pengalaman hidup
pengajar itu sendiri. Karena dengan menceritakan pengalaman berkeluarga, mereka lebih banyak tertarik dan banyak menyerap apa yang dikatakan oleh pembicara itu sendiri. Jadi tidak perlu mencari pengalaman tersendiri, tapi ketika ada masalah biarlah teringat, oh para pengajar itu menceritakan aku punya masalah ini, solusinya ini. Jadi lebih mudah untuk mengejar, tidak 1 tahun, tidak 3 bulan, tetapi cukup 3 hari. Cuma 3 hari. Jadi di dalam KPP nanti itu metodenya ada pengajaran iman pasti, karena katekese persiapan perkawinan yang berfokus kepada katekese iman. Ya. Terus yang kedua itu sharing, kita yang mengajarkan tentang materi-materi itu. Kemudian ada dialog, bukan monolog antara guru dengan murid, tetapi antara teman, ya. Jadi ada dialog. Kemudian berdoa bersama. Jadi ada 4 itu saja dalam setiap materi. Oke. Berarti waktu pembelajarannya 3 hari, coba prakteknya itu seumur hidup ya Frater ya. Oh, iya. Teorinya 3 hari ya. Luar biasa emang. Oke, itu dalam KPP sendiri itu sebenarnya pembahasannya tentang apa sih Pak? Mungkin ya orang-orang tuh biasa menebak, oh paling ini bicara tentang mungkin finansial dalam keluarga mungkin, atau yang lain-lain, atau ada beberapa gitu Pak, atau ada berapa banyak sih sebenarnya materi yang dipelajari dalam KPP itu sendiri? Materinya cukup banyak ya, ada sekitar 13. Waduh. Dalam 3 hari. Tapi itu diceritakan dengan berteman ya, dengan humor ya, dengan kekeluargaan. Iya. Sesama teman begitu. Jadi yang pertama itu seperti biasanya adalah perkenalan, sambutan dengan tema apakah kalian bersiap untuk menikah? Pertanyaannya itu ya. Paling penting sebenarnya. Kemudian yang kedua itu mengenai cinta sebagai pengalaman yang unik. Ya, cinta kasih suami istri yang eksklusif, tidak terbagikan. Oke. Terus yang ketiga mengenai Yesus menjumpai kita, ya, terpanggil ya menjadi orang Kristen. Ya, jadi di sini di dalamnya itu sungguh sangat penting karena memuat bahwa hidup berumah tangga, apapun tantangannya, apapun keadaannya, Yesus selalu menyertai kita. Pada saat kita suka, Yesus menyertai kita. Pada saat kita mengalami masalah besar dalam hidup berumah tangga, Yesus juga menyertai kita. Ketika suami istri mengerti, memaknai betul bahwa Yesus selalu bersama dengan mereka, maka mereka lebih dapat menyelesaikan masalah demi masalah dengan baik, ya, dengan sabar, dengan kerendahan hati, dengan syukur. Tidak sebaliknya, malah sedih, malah stres, malah marah-marah, piring berterbangan ke sana sini, menyalahkan pasangan hidupnya. Tidak begitu. Nah, itu di sesi yang ketiga. Sangat penting. Di sesi keempat itu mengenai perencanaan hidup perkawinan. Jadi perencanaan perkawinan itu bukan karena bermodalkan cinta. Enggak. Bukan bermodalkan kemauan saja, keinginan, tidak. Bukan bermodalkan uang, tidak. Tetapi juga harus direncanakan dengan baik. Sama seperti dalam kitab suci itu, kalau orang membangun rumah tidak di atas pasir, Iya. tetapi di mana? Di atas batu. Nah,
di atas batu. Ya, jadi itu sesi keempat. Sesi kelima itu tentang satu daging. Ya, menjadi satu daging. Ya, suami istri menjadi satu daging. Itu kita bisa melihat di Matius 19 ayat 6, ada Markus 10 ayat 7 sampai 8, ada juga Efesus 5 ayat 33, dan itu semuanya menggambarkan bahwa kesatuan suami istri itu penting untuk saling mengenal, menghormati, dan berdialog, ya, saling melengkapi. Nah, ini penting karena sudah satu daging harus saling melengkapi. Ya. Jangan lulu gue enggak ya, tapi saling melengkapi. Masing-masing. Ketika saling melengkapi kan sudah menjadi satu daging. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kamu, tapi yang ada apa? Kita. Sudah kamu siap untuk menikah? Belum punya pacar? Belum. Belum bisa ngomong kita begitu ya. Aduh. Masih gue. Masih lo gue. Terus itu yang kelima ya. Ya, Yang keenam adalah seksualitas perkawinan. Seksualitas perkawinan. Terus yang ketujuh itu tentang cinta kasih suami istri, ya, tanda cinta kasih Allah. Di situ juga disebutkan bahwa kesetiaan dan kesuburan itu merupakan perjanjian dalam perkawinan. Jadi perkawinan Katolik itu perjanjian, bukan kontrak. Kalau kontrak kan ada batasnya. Kalau kontrak gimana kira-kira? Misalnya di dalam isi kontraknya harus punya anak, kemudian ternyata tidak punya anak, maka kontraknya batal, nggak jadi pernikahannya jadi batal? Iya. Bisa dibatalkan. Ya. Bisa dibatalkan. Karena ada perjanjian kontrak. Nah, kontrak. Kalau Katolik perjanjian, janji. Jadi janji itu ya Harus ditepati. Tidak dapat ditarik kembali. Ketika sudah tanda tangan, tidak dapat ditarik kembali. Tidak bisa mundur. Nah, itu diajarkan di sesi yang ketujuh. Okay. Bagaimana cinta kasih Tuhan itu menjadi tanda perkawinan kita. Kamu tahu nggak, cincin kalau tukar cincin itu ditaruh di mana cincinnya? Di jari manis. Di jari manis. Kenapa harus di jari manis? Kenapa ya? Kenapa nggak jempol saja? Kenapa nggak telunjuk saja? Boleh toh? Kenapa harus di jari manis? Kenapa? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Brother tahu nggak kenapa di jari manis? Saya belum tahu juga karena ada rencana ke sana. Aku juga belum punya rencana ke sana, jadi aku tidak tahu maknanya cincin kenapa harus di jari manis. Di jari Kenapa manis tuh, itu bisa jari kiri, bisa jari kanan. Iya. Ya. Pada umumnya di Indonesia kalau tunangan cincinnya ditaruh di Jari manis kiri. Iya. Begitu menikah Jari manis di kanan. jari manis kanan, ya. Tetap di jari manis. Karena di jari manis itu sesuatu yang susah digerakkan kalau sudah bersatu. Susah dipisahkan. Sebagai contoh, bisakah kamu begini? Yang tengah ditekuk, ya. Semua mepet semua begini. Kemudian yang jempol ditarik bisa? Oke. Bisa. Telunjuk bisa. Kelingking bisa. Coba yang jari manis. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, itulah Nggak bisa. supaya cinta itu Suami merekat. istri. Ya, itu kan tanda cinta dan kesetiaan loh, cincin itu. Iya. Tanda cinta dan kesetiaan. Nah, setia karena nggak bisa terpisah lagi. Ya. Nggak bisa dipecah belah. Buktinya ini saya juga nggak bisa. Dengan Oke. susah payah. Kira-kira begitu. Kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8 itu tentang keluarga bertanggung jawab. Ya, menjadi orang tua, terpanggil menjadi orang tua.
Nah, di situ diterangkan juga kalau memang kehidupan suami istri itu secara ekonomi tidak siap untuk mempunyai anak 11 supaya bisa menjadi pemain sepak bola ya, satu tim ya, ya tentu mengaturnya ya. Tentu secara Katolik, keluarga berencana secara Katolik itu yang diizinkan apa? Tahu enggak? Alami. Nah, nanti diajarkan di situ bagaimana tanda-tanda wanita tidak subur dan sebagainya, sehingga tetap alami dan bisa mengontrol jumlah anak, disesuaikan dengan ekonomi ya. Iya, harus dikontrol ya. Harus kontrol. Jangan kehidupannya susah, untuk makan aja susah, anaknya 20 misalnya, anaknya 11 sana ya. Apalagi zaman sekarang ya. Sedikit-sedikit uang ya, sedikit-sedikit uang ya. Jajan ya. Kecuali mungkin ada niat mencalon menjadi kades, mungkin banyak-banyak anaknya supaya nanti pilih jadi kades. Oh iya. Biar banyak suara. Biar banyak dapat suara. banyak suara. Jadi itu nomor 8. Nomor 9 itu tentang bagaimana menjadi keluarga Kristiani. Di situ keluarga itu sebagai sekolah iman, sekolah perwartaan, sekolah kemanusiaan, sekolah kemasyarakatan dan spiritual yang lainnya harus diajarkan oleh orang tuanya. Bukan guru agama, bukan suster, bukan pastor, bukan guru-guru kami. Tetapi yang pertama dan terutama adalah orang tua mengajarkan berdoa kepada anaknya, mewartakan kabar gembira kepada anaknya. Masalahnya orang tuanya kadang-kadang sibuk, nggak sempat dan sebagainya. Padahal itu tanggung jawab orang tua. Itu yang nomor 9. Nomor 10, nomor 11 itu biasanya dibawakan oleh pastor karena menyangkut sakramental perkawinan dan liturgi sakramen perkawinan. Nah, yang ke-12 mau dikenalkan sedikit tentang ekonomi rumah tangga, bagaimana memanage keuangan, penghasilannya apakah dari satu pihak saja atau dua-duanya berpenghasilan, bagaimana harus menabung, bagaimana harus berinvestasi untuk bisa menjamin masa depan, mana yang didahulukan ketika harus berinvestasi atau menolong keluarga yang saat itu sedang kesusahan. Seperti itu. Jadi kita beri tetap, walaupun di dalam Matius 19 ayat 5 seorang anak laki-laki harus meninggalkan orang tuanya ya, bersatu dengan istrinya menjadi satu daging ya. Tetapi di Indonesia tetap juga harus memperhatikan keluarga kedua belah pihak ya. Di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pengendapan. Apa yang sudah terjadi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga diendapkan, kemudian refleksi sebentar, doa bersama, dan pembagian sertifikat, foto-foto. Satu sertifikat. Ada sertifikat ya? Ada sertifikatnya. Ada. Itu banyak ya. Banyak sekali, Pak. Materi. Itu baru judul-judulnya aja Baru tuh judulnya. Frater. Belum masuk bahannya. Isinya tuh. Aduh. Ternyata tidak mudah ya. Tapi isinya seru kok. Tapi seru ya? Seru karena ada sharing dari pembicara. Ada dialog juga ya? Ada dialognya. Dialog, Jadi seru. Ya kalau dijalani pasti seru. Iya, Ya. seru. Yang penting ada rencananya dulu, baru boleh ikut. Ada calon KPP. dulu. Iya, betul. Jadi yang sudah punya calon jangan takut ikut Iya. KPP. Iya. Seru. Punya calon tapi harus punya rencana juga, Frater. Iya, harus ada Kalau rencana. kalau punya calon tapi nggak punya rencana sama aja dong. Iya. Ntar ditinggal lagi pas sudah ikut KPP terus. Nanti waktu di pengajaran ekonomi rumah tangga itu juga seru karena masing-masing harus jujur. Misalnya nih,
misalnya Silvi dengan Markus ya mau menikah ya, Oke. misalkan Iya. ya, harus jujur. Ternyata Markus ini hidupnya boros dalam keuangan, hutangnya di mana-mana. Waduh. Wah, terus selama pacaran nggak ngomong, tuh begitu mau menikah kami minta untuk jujur satu dengan yang lain. Kemudian dia menulis utangnya ini banyak sekali. Karena begitu sudah menikah menjadi tanggung jawab berdua. Berdua, iya. Demikian juga yang istri, aku sukanya ke mall, aku belanja ini, aku punya hutang gini-gini. Itu harus diselesaikan sebelum menikah. Sebelum menikah. Apakah kamu menerima dengan keadaan seperti ini? Atau tidak? Nah, kalau tidak, Selesaikan dulu utangnya. selesaikan dulu. Atau pisah dulu, Iya. atau bagaimana. Ya nggak tahu. Tapi itu harus jujur. Jangan sampai begitu sudah menikah, ternyata banyak tagihan yang harusnya hidupnya bahagia, Tenang. tenang, manten baru ya. Tiba-tiba datang debt collector lagi.